Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya. Sekarang pun bangkit mengikuti Engkau dan mengikat diri padamu dengan hidup teguh. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaullah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Kita berdiri menyambut sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah orang banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan belajarlah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, pemungut cukai dipandang sebagai orang berdosa dan sangat dibenci oleh rakyat. Alasannya yang pertama, mereka adalah kaki tangan penjajah Roma yang menindas rakyat karena pemungut pajak untuk penjajah. Alasan kedua, karena mereka bersekongkol dengan orang asing sehingga orientasi agama mereka adalah agama asing, bukan Allah Yahweh. Maka seringkali mereka disebut orang kafir. Dan alasan yang ketiga, pemungut cukai pasti kaya karena boleh memungut lebih dari ketentuan. Sehingga tadi kita mendengar bahwa Yesus dan murid-muridnya dan orang banyak diundang oleh Matius untuk makan bersama. Dari ketiga alasan dosa itu, malah kita merenungkan beberapa poin berikut. Yang pertama, mengapa Yesus dekat dengan mereka dan bahkan memanggil Matius? Saat Yesus memanggil, Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kita melihat sebelumnya Matius duduk di rumah cukai. Tapi setelah Yesus memanggil, Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Seseorang yang langsung menangkap yang dikatakan oleh Yesus ini adalah luar biasa. Ada banyak orang di situ, tetapi rupanya hanya Matius yang langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Meninggalkan duduknya di rumah cukai, kenyamanannya di rumah cukai itu. Meninggalkan hidupnya masa lalu yang indah, yang enak dan nyaman. Dan sekarang berani mengikuti Yesus untuk hidup secara baru yang belum juga jelas ujungnya. Dengan demikian, berani mengandalkan jaminan hanya pada Tuhan yang belum pasti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga Matius meskipun seorang pemungut cukai mendapatkan poin yang sangat istimewa. Yang kedua, mengapa Yesus duduk makan dengan para pendosa? Bukankah orang baik mesti bergaul dengan orang baik? Yesus dekat dengan orang berdosa karena Allah itu berbelas kasih. Dia mengatakan dalam Injil, "Aku menginginkan belas kasihan dan bukan persembahan." Hidup orang berdosa semata-mata hanya mengandalkan belas kasih Allah. Oleh karena belas kasih Allah saja, maka mereka merasa dan mengalami keselamatan. Sementara orang benar biasanya mengandalkan perbuatan benarnya itu. Sehingga orang benar melihat bahwa ini sudah langsung pasti.
kalau berbuat benar seperti ini dan sudah benar seperti ini, pasti akan mendapatkan pahalanya. Saya mendapatkan pahala karena perbuatan saya. Sementara orang berdosa tidak memiliki pahala sedikit pun. Yang dimilikinya adalah belas kasih Allah. Mengapa Yesus duduk makan dengan para pendosa? Karena dia berbelas kasih. Dan belas kasih inilah yang menyelamatkan. Sehingga orang-orang Farisi yang merasa sudah baik dan menjamin hidup mereka karena kebaikan ini masuk surga, mendapatkan kecaman dari tindakan Yesus ini. Sementara Matius dan orang-orang berdosa yang mengandalkan belas kasih Allah, disinilah letak keselamatan yang patut kita renungkan. Lalu yang ketiga, Allah itu dengan demikian menjadi Allah yang sabar. Dia tidak cepat-cepat menghakimi orang yang berdosa. Selama masih ada dunia, semua bisa berubah. Yang baik bisa juga menjadi jahat dan sebaliknya. Maka hari ini kita belum layak menghakimi orang-orang masuk surga atau masuk neraka. Yesus bertemu dengan orang berdosa karena mereka juga punya masa depan. Dan kita, kalau kita telusuri diri kita masing-masing, adalah juga orang yang berdosa. Maka dengan demikian kita masih punya masa depan karena belas kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita melihat Yesus yang memanggil setiap orang. Dan mari kita beranjak untuk mengandalkan Dia sebagai jaminan hidup kita. Seraya terus mengatakan dalam hati, aku ini orang berdosa yang membutuhkan belas kasih Allah. Sebab hanya oleh keselamatan yang didatang dari belas kasih Allah, maka kita akan sungguh-sungguh menjadi selamat. Mari kita heningkan diri kita masing-masing seraya melihat diri kita sebagai orang yang berdosa yang sungguh-sungguh akan diselamatkan oleh Tuhan.